menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Ya, jadi kita harus menggunakan bahasa ilmiah, bahasa baku yang dibilang di dalam lingkup pendidikan itu bahasa yang disempurnakan bahasaan ya. Jadi harus ilmiah dan baku. Kemudian bisa komunikatif. Komunikatif bisa terjadi di dalam proses percobaan itu. Dan tidak menimbulkan ambiguitas atau menimbulkan makna baru yang rancu, yang membuat kalian rancu. Itu yang dimaksud seperti itu. Berikut ciri ke 5, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ya, di awal lagi saya sudah tekankan bahwa laporan percobaan itu membutuhkan data yang lengkap. Jadi ya, ciri berikut itu yang kelima itu seperti itu, harus ditulis data lengkap. Kemudian ciri ke-6, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Ya, kalau kemarin saya sudah mulai pelajaran dengan kelas 9 SMP Kalam Kudus itu mereka sudah langsung menyusun laporan dan mereka langsung mengirim di alamat link yang saya buka untuk kita belajar itu. Wow, ada yang menarik, ada yang langsung dibuat dalam PDF, langsung dibuat langkah-langkah percobaan dan lain-lain. Luar biasa apa yang mereka pernah alami ya. Ya, itu mereka tulis dan mereka kirim buat saya, dan sebelum saya datang mengajar di sini saya sudah lihat tugas-tugas mereka sudah masuk, dan salah satu ada siswa yang baik sekali laporannya ya. Jadi dia sudah buat sedemikian menarik. Itu yang saya suka lihat siswa seperti itu. Berikut yang ke-8, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ya, dari ciri yang terakhir ini, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah. Jadi kalau ada masalah dalam percobaan itu harus dituntaskan untuk memunculkan secara terperinci data yang kita buat dalam teks percobaan. Saya mengerti? Anak-anak, sahabat cerdas, kita lanjut ya. Berikut kita lihat informasi yang perlu kita dapati di dalam teks laporan percobaan. Bagaimana cara mencari informasi yang kita temui di dalam teks laporan percobaan? Ada yang bisa menuntun kita untuk memperoleh informasi itu secara cepat dan lengkap. Kita menggunakan kata-kata tanya lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia disingkat ASDI BIMEGA. Apa, siapa, di mana, mengapa, bila mana, dan bagaimana. Ya, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan 5W 1H. Nah, W pertama dalam bahasa Indonesia dibilang apa, who, kemudian siapa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana. Bahasa Indonesia ya. Jadi di dalam yang pertama informasi itu kita menggunakan kata tanya apa, itu kita harus tulis judulnya dari teks percobaan, objek percobaan, alat dan bahan yang harus digunakan dalam teks laporan percobaan, kemudian simpulan atau hasil akhir dari teks laporan itu menggunakan kata apa yang dihasilkan, apa yang menjadi kesimpulan dari isi percobaan, apa judul dari laporan teks percobaan, apa objek percobaan, apa alat, apa bahan, itu semua digunakan gitu ya. Kemudian who, siapa pelaku dalam percobaan itu. Misalnya kalau guru kalian dengan guru IPA, berarti kalian tulis guru mata pelajaran IPA, siswa, itu ya, pelaku percobaan. Dan mengapa tujuan percobaan itu dilakukan, untuk misalnya kalian membuat satu percobaan di lab, berarti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dibahas di dalam mata pelajaran IPA misalnya. Itu mengapa. Kemudian waktu terjadi percobaan atau waktu pembuatan laporan percobaan itu kapan. Nah, sesuai jadwal pelajaran. Kalau sebelum pandemik itu biasanya anak-anak mereka menggunakan baju lab ya,
Siapa yang tidak menggunakan pakaian lab tidak bisa masuk. Kemudian mereka masuk di jam-jam mata pelajaran IPA, itu sering lakukan percobaan. Mereka mengamati di sana sesuatu. Baik, itu waktunya kapan? Bisa dikatakan tergantung mata pelajaran yang diberikan, atau waktu ditentukan tanggal sesuai jam pelajaran, ya, itu ditentukan. Kemudian di mana? Nah, tempat percobaan bisa terjadi. Kalau gambar yang di awal itu saya sudah paparkan, itu kan ada 2 siswa seolah-olah mereka sementara mengerjakan suatu percobaan di dapur dengan menggunakan celemek dan seragam mereka. Boleh itu di situ. Kemudian yang tadi juga Ibu Keti sudah katakan di laboratorium IPA, mereka juga sudah. Atau juga di kelas atau di lapangan atau di alam terbuka, bisa. Ya, itu pernah saya melihat juga anak-anak ada juga yang dari SD sudah lakukan percobaan ini. Kita mengambil kacang hijau misalnya 5 biji, kemudian kita gunakan dengan gelas aqua kecil, kapas. Nah, membuat percobaan untuk yang namanya kecambang, ya kalau tidak salah. Itu memantau sampai pertumbuhan. Hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana, hari ketiga bagaimana, proses percobaan dari kacang hijau mencari kecambang itu sampai dia bertumbuh dan kita bisa melihat hasil percobaan itu. Biasanya anak-anak kalau tidak salah itu kelas 7 mulai ada percobaan itu, dan di SD juga kalian sudah dapat, karena saya di rumah juga saya mendengar ada yang saya ponakan-ponakan mereka punya anak-anak, mereka pulang mereka sudah atur gelas-gelas. Jadi pasti SD kalian sudah pernah melakukan teks laporan percobaan. Berikut informasi untuk mendapat informasi, yaitu bagaimana langkah-langkah percobaan. Nanti kita akan lihat langkah-langkah percobaan, kita menyusun langkah-langkah percobaan itu di slide-slide berikutnya yang nanti saya sudah siapkan. Ya, baik. Itu dengan mengenai informasi dalam teks laporan percobaan, kita dituntun oleh cara mencarinya menggunakan 5W1H atau disingkat dalam bahasa Indonesia ASDIBIMEGA atau Adik Simba. Nah, sekarang berikut kita masuk ke simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Ada 2. Ini yang pertama, kita menentukan informasi dulu dalam teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, kalau kalian lihat gambar ini juga, ini alat-alat yang digunakan dalam lab IPA kebanyakan ini. Ada tabung, ada mikroskop, ya, itu ada pipet-pipet, ya. Kalau itu saya pernah lihat itu juga dan mengalaminya. Ini kadang-kadang kalian harus belah katak dan lain-lain gitu, ya, melihat pertumbuhan kupu-kupu kepompong dan sampai dari kepompong jadi kupu-kupu. Nah, itu bisa lihat kita itu, ya. Atau juga informasi dalam teks percobaan yang dilakukan oleh guru-guru IPA. Mungkin kalian pasti lebih tahu, siswa. Berikut kita menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, kalau tadi Ibu Keti sudah bahas apa judul laporan percobaan tersebut, apa objek laporan percobaan, apa saja alat dan bahan, apa hasil, di mana percobaan itu sudah dijelaskan tadi seperti di depan, ya. Jadi pasti kalian bisa memahami. Ini hanya mengulang dari apa yang Ibu Keti sudah jelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan judul, objek, apa saja bahan dan alat, apa hasil, di mana percobaan, kapan laporan percobaan dilaksanakan, mengapa percobaan tersebut dilakukan, siapa pelaku percobaan tersebut, bagaimana langkah percobaan tersebut. Nah, ini dia dipilah, dia punya kerangka seperti itu, ya. Nanti ke slide berikut kalian lebih memahami. Ibu sudah siapkan lagi. Kita lanjut, ya. Baik anak-anak sahabat cerdas, yang pertama kita lihat berikutnya bagaimana kita bisa menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita akan membuat atau menyimpulkan informasi, yaitu pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut.
Jadi kalau kalian sudah selesai buat laporan, kalian harus baca kembali isi laporan itu. Apakah sudah benar sistematikanya, kaidah kebahasaannya diterima, langkah-langkahnya, penyusunan teks laporan itu semua diperhatikan, dibaca kembali. Dan langkah yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Nah, tadi Ibu Keti katakan, kalian harus ingat unsur 5W tambah 1H. Itu sangat membantu kalian di dalam membuat teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Ya, setelah data-data laporan dicek semua dengan sistematikanya yang benar, maka kita harus buat simpulan dari laporan percobaan tersebut. Dan yang keempat, pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Selalu ditekankan kalau dalam bahasa Indonesia segala sesuatu dilakukan harus syaratnya menggunakan kosakata kata baku atau ejaan yang disempurnakan, tidak boleh keluar dari peraturan atau cara seperti itu ya. Baik, berikut kita melihat sampai tadi kalau sudah ada dalam kesimpulan, nanti baru ada sistematika lengkapnya saya buat. Oke, nomor yang berikut C, struktur sistematika dan kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Nah, gambar yang melatar belakangi kenapa saya ambil gambar yang selalu di lab ini. Saya mencoba browsing di internet. Ini karena memang banyak kita lakukan di lab ya, untuk mengetahui laporan percobaan, melakukan percobaan satu topik misalnya. Nah, kebanyakan itu di lab. Ini pakaian lab ini, seperti kalau anak-anak saya pakai pakaian lab, saya selalu iseng dengan mereka begini. Aduh, kalian kayak dokter-dokter kecil. Ibu Keti punya perut sakit, tolong diperiksa dulu katanya gitu. Kalau mereka sudah siap semua dengan pakaian labnya, maskernya, handscoomnya, mereka kayak dokter-dokter. Memang kalian calon dokter 10-15 tahun yang akan datang, jadi harus lihat hal-hal seperti ini ya. Nah, ini lihat ada tabung, ada pipet, ini semua diukurnya ya, pakai takaran seperti itu. Ini gambar-gambar yang mendukung kalian ya. Mari kita lihat mulai satu-satu. Struktur teks, sistematika teks laporan, dan kaidah kebahasaan. Kita mulai ya, sahabat cerdas, anak-anakku kekasih. Kita mulai dengan struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 2. Yang pertama, umum atau dikatakan klasifikasi pernyataan. Sekali lagi, umum atau klasifikasi pernyataan. Dan yang kedua, uraian. Strukturnya ada 2. Umum atau klasifikasi pernyataan dan uraian. Nah, kita lihat menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kita harus menentukan klasifikasi itu. Kemudian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Ya, berikut. Nah, setelah struktur yang sudah kita bagi ya, sekarang kita lihat sistematika teks laporan percobaan. Ya. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Nah, kalau kalian yang sudah terbiasa menyusun karya ilmiah, harus memperhatikan sistematika. Nah, sistematika secara ilmiah itu, kalau di dalam teks laporan percobaan dimulai dengan judul. Kalau kemarin saya mencoba untuk juga
pelajari dengan anak-anak 9A di SMP Kalam Kudus, ada yang mengemukakan cara membuat slime ya, slime. Anak-anak kan suka itu. Mereka bilang, ibu kami sudah pernah mencoba lagi buat slime. Nah, kalian tentukan judulnya. Objek yang dibuat, yang akan diteliti atau dipakai, ya mungkin ada bahan-bahan untuk membuat slime itu. Kemudian pelaku percobaan, tulis kalian punya nama atau guru yang memberi tugas. Nah, itu bisa ditentukan di sana. Tempat dan waktu percobaan. Kalau sekarang ini tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, jadi pasti anak-anak akan membuat percobaan itu dari rumah. Yang paling simpel selain slime, juga kalian buat itu tadi, ya Ibu Keti sudah share, kacang hijau, atau juga buat taplak meja, atau juga yang mereka jawab buat saya, Ibu kita buat percobaan masak memasak. Aduh, kalau masak memasak semua pasti bisa, karena memang tidak bisa masuk di lab IPA. Jadi ada yang bertanya, ibu kita bisa browsing dari internet. Oke lah kalau bisa browsing, tapi kalian harus pelajari ulang lagi langkah-langkah. Oh ya ibu, nanti kita buka di YouTube. Wah, kalian memang generasi YouTube, jadi apa-apa sedikit internet YouTube, apa-apa sedikit internet YouTube. Jadi saya kasih kebebasan buat mereka bahwa boleh gunakan satu cara atau satu teks laporan percobaan yang kalian sendiri bisa lakukan gitu ya. Itu yang saya mau, hasil akhir dari teks ini ya kalian yang lakukan sendiri, yang temukan sendiri, yang alami sendiri, itu jauh lebih baik dan kalian akan mengingatnya kapanpun itu bisa terjadi ya. Jadi saya mau seperti itu. Kemudian misalnya tujuannya untuk apa kita buat laporan percobaan. Misalnya kalau saya angkat satu contoh laporan percobaan, misalnya kacang hijau, itu laporannya tujuannya untuk kita mengetahui perkembangan pembuatan ketambang dari kacang hijau sampai ia menghasilkan pertumbuhan itu. Ya, tujuannya untuk kita mengetahui, kita juga bisa belajar untuk bisa membuat langkah-langkah percobaan itu. Kemudian bahan atau alat, hanya dibutuhkan gelas aqua kecil, kapas, air, kacang hijau, biji kacang hijau. Entah kalian menggunakan 4 atau 5, terserah. Tapi biasanya yang kecil itu, yang gelas kecil pasti kalian hanya bisa mengisi 3 biji kacang hijau. Karena nanti kalau dia bertumbuh, nah daunnya dari batang terus daunnya ya dia mulai, kalau banyak nanti proses pertumbuhannya bisa terhalangi. Jadi misalnya 3 sampai 5 lah ya. Kemudian langkah-langkah 1 kita seperti ini. Judul, objek, pelaku, tempat, tujuan, bahan, alat, langkah-langkah harus siapkan. Misalnya siapkan gelas aqua 1 buah, siapkan kapas, siapkan air, siapkan biji kacang hijau. Itu langkah-langkah. Kemudian kalian mulai lakukan langkah yang pertama, ambil kacang hijau, kemudian menaruhnya di dalam gelas aqua yang sudah dialas dengan kapas. Nah, itu yang saya coba ya. Kemudian menaruh air sedikit, dibiarkan, lalu mengikuti perkembangan. Hari pertama, biasanya hari kedua atau hari ketiga itu sudah mulai nampak ada pertumbuhan dari kacang hijau, biji kacang hijau dia mulai muncul kayak batang atau daun kecil. Nah, sampai 5-10 hari, wow, dia jadi tumbuh besar. Itu langkah-langkah seperti itu saya gambarkan secara singkat saja. Berikut hasil laporan percobaan. Nah, hasil itu kalian harus susun lagi dengan mempergunakan sistematika seperti ini. Judul, objek disusun semua, hasilnya. Nah, kalian harus bisa uraikan. Hari pertama apa, kalian buat apa? Hari kedua, hari ketiga pertumbuhan terjadi misalnya. Hari keempat, hari kelima kacang hijau semakin tumbuh dan besar. Hari keenam terlihat jelas hasil percobaan itu berhasil atau tidak. Ada yang mati, tapi juga ada yang tumbuh. Seperti itu. Nah, laporkan hasil laporan percobaan seperti itu.
Kemudian simpulan. Nah, simpulan dari hasil percobaan ini maka dapat disimpulkan misalnya proses percobaan itu dilakukan dalam beberapa hari, kemudian sampai pada pertumbuhannya dan hasilnya bisa dilihat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai siswa untuk mengetahui cara membuat kecambang dari kacang hijau. Kemudian daftar pustaka, misalnya kalau daftar pustaka kalian butuh, kalian bisa taruh. Kalau kita sendiri lakukan pasti kita baca di buku. Nah, tulislah daftar buku yang kita pakai untuk melihat laporan percobaan itu atau materinya. Nah, itu kalian tulis ya. Kalau alamat link yang digunakan, ya tulis alamat linknya di daftar pustaka itu. Karena memang untuk kevalidan fakta atau data biasanya harus dicantumkan daftar pustaka. Karena itu kita mengangkat pendapat ataupun para ahli yang menulis tentang laporan percobaan itu ya. Jadi kita harus menulis daftar pustaka di dalam laporan percobaan. Baik, bisa dimengerti. Jadi susunan atau sistematikanya seperti ini. Judul, objek, sekali lagi saya ulangi, judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat, langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, daftar pustaka. Ini sistem yang dibilang sistematika ya, secara teratur untuk pembuatan suatu teks laporan percobaan. Baik sahabat cerdas, kita lanjut. Nah, kalau tadi Ibu di awal juga Ibu katakan harus menggunakan kata bahasa baku sesuai ejaan yang disempurnakan. Ini kaidah kebahasan teks laporan secara spesifik. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik ya, atau harus memperkenalkan apa yang akan kita lakukan dalam percobaan ini. Menggunakan kata tugas hubungan logis ya, selalu ada kata tugas, kerjakan, lakukan langkah-langkah seperti ini. Ambillah ya, letakkanlah, letakkan, misalnya tadi saya ambil contoh itu, letakkan gelas aquanya, ambil kapas, siramlah air, ambil biji kacang hijau, letakkan di atas di dalam gelas aqua yang sudah ada kapas dan air itu. Nah, itu seperti itu kata-kata tugasnya. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif itu selalu menggunakan awalan awalan di depan ya, harus dilakukan. Letakkan, diletakkan gitu-gitu. Itu harus diperhatikan kalimat aktifnya ya. Baik. Kemudian kata kerja aktif. Ya, selalu harus ada kata kerja aktif yang menggambarkan proses dan aksi dalam teks laporan percobaan itu. Jadi kalian harus bisa aktif. Kata kerja aktif itu seperti yang tadi Ibu Keti katakan. Letakkan, ambillah, itu kata kerja yang membutuhkan aksi kalian untuk melakukan suatu percobaan. Kemudian menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Ya, kalau perlu diamati pakai kata khusus dalam bidang sains misalnya, nah itu harus kalian lakukan. Kemudian kaidah tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Ya, jadi satu urutan kegiatan, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, empat apa, sampai menghasilkan satu percobaan. Nah, itu urutan-urutan. Ya, kalau di sini dijelaskan bahwa dalam kaidah teks laporan itu tidak ada urutan waktu, hanya urutan kegiatan. Berarti kita urut. Menurut kegiatan yang pertama misalnya kita letakkan biji kacang hijau, kemudian hari kedua kita melihat perkembangan, hari ketiga, hari keempat ada hasil, ada pertumbuhan, hari kelima apa yang dialaminya dilihat lagi dalam pengamatan itu. Nah, itu urutan-urutan kegiatan sampai pada akhirnya menghasilkan satu laporan
percobaan. Kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Ya, kalau kata benda ya harus digunakan supaya bisa dibandingkan kata ganti orang. Benda bisa dilakukan. Kemudian biasanya disertai dengan foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Ya, dari segi kebahasaan di dalam teks laporan selalu ada harus gunakan foto. Sekarang kan kalau kalian butuh foto tidak susah kan? Kalian punya HP kan, HP juga Android canggih yang megapikselnya itu hasil fotonya itu bisa wow, luar biasa ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Kemudian kalau dalam penyusunan laporan ada melihat perkembangan atau tahap demi tahap membuat dalam diagram boleh ya, mulai hari pertama bagaimana, hari ketiga atau keempat kelima bagaimana diagramnya mulai beranjak ya boleh, atau juga membuat tabel. Nah, kayak sebelum saya mengajar di sini saya ingat ini perkataan yang ditanya oleh salah satu siswa saya bahwa ibu kalau tugas itu bisa dibuat dalam bentuk tabel boleh. Kalau tabel itu ada nomor, biasanya ada judul di atas tabel, kemudian ada nomor urut, uraian kegiatan sampai kepada siapa yang melakukannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian sampai ketiga itu sampai ke belakang itu harus ada keterangan. Boleh dilakukan. Silakan, kalian boleh. Pada intinya biasanya tidak kebebasan untuk kalian belajar itu tidak dibatasi oleh atau ditekan untuk harus seperti ini, harus seperti ini. Saya mau supaya kalian lebih berkembang, ya ikuti perkembangan tapi tidak membatasi kreatif kalian dalam membuat sesuatu. Apalagi kalian dari rumah yang ibu guru atau Ibu Keti dorang hanya bisa mengarahkan dari aplikasi atau media, tidak di depan kelas. Jadi kadang-kadang anak-anak bertanya, ibu bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini, silahkan, tidak menutup kemungkinan. Dan tidak segan-segan kalau saya melihat kumpulan anak punya feedback atau umpan balik dari tugas yang saya berikan, kalau yang terbaik ya saya umumkan ke mereka. Tugas si A misalnya terbaik, dia membuat susunan dari laporan ini, dia membuat menarik laporan ini, saya harus kemukakan seperti itu karena itu hasil pengamatan saya juga untuk kegiatan tugas yang kalian buat. Ya, jadi anak-anak sahabat cerdas harus cerdas gitu ya. Jadi semangat dalam pembuatan teks pengamatan. Oke, berikut. Nah, kita lihat penyusunan teks laporan percobaan. Di D, bagian D ini ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan. Menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Itu tadi Ibu Keti sudah jelaskan semua ya di dalam menyusun teks laporan. Strukturnya sudah, baru saja tidak lama saya jelaskan lagi sistematikanya dan kaidah kebahasaannya. Nah, berikut yang kedua, menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Nah, pengalaman Ibu Keti bercerita sedikit. Kalau kita mau melakukan satu karya yang baik, biasanya di dalam kegiatan menyunting ini kadang membutuhkan perhatian serius dari kita. Pertama, mungkin kita menyunting, oh kata-kata ini tidak pas dengan kalimat ini, kita hapus, kita ganti. Kata penghubung yang digunakan tidak pas lagi, diganti. Aduh, masih kurang, harus tambah di mana, lepas yang tidak perlu di mana kalimat-kalimat ini. Menyunting atau memotong atau memilah bagian-bagian yang tidak perlu di dalam teks laporan. Mari kita lihat. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Ya, tadi Ibu pikir ini sudah dijelaskan panjang lebar mengenai ini buat kalian. Menentukan judul tadi sudah, objek yang diamati, tujuan percobaan,
teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Struktur kan ada dua saja, penjelasan umum dan uraian. Ya. Kemudian menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau EGD atau juga tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Ini langkah ya dalam kita menyusun. Sementara kita menyunting, nah langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun ini ada 3. Pertama, menandai kata. Nah, itu yang tadi dijelaskan juga. Kemudian menandai kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Itu harus dilakukan supaya ketika jadi satu laporan percobaan, orang yang membaca atau si pembaca juga mengerti maksud tulisan kita atau teks laporan yang telah kita buat. Jadi selesai buat laporan jangan lalu dikatakan ibu sudah selesai, ini laporan saya. Tidak, kita akan melihat langkah menyuntingnya. Menandai kata yang salah, kalimat yang tidak pas, tidak efektif diganti kalimat efektif. Atau juga makna kata yang keliru, yang salah menimbulkan makna ambiguitas yang tadi Ibu jelaskan di awal atau menimbulkan makna kerancuan. Nah, ini kita harus ganti. Itu langkah menyunting. Kemudian memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Oke. Ya, itu bisa nanti kalian buat. Biasanya ditemukan di pembuatan laporan dulu baru saya menilai. Biasanya saya ini suka menilai karya anak-anak itu dari kalimatnya, katanya, sampai tanda-tanda bacanya pun saya kadang-kadang mengedit atau menyunting ini ya. Jadi saya tidak biarkan mereka kumpul tugas selesai dan saya garis bawahi ini tidak perlu, ada yang saya beri tanda tanya, ini kenapa. Nah, itu menyunting atau memperbaiki ya. Kemudian baru langkah menyunting, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Jadi langkah ini yang paling menentukan kalian sampai pada batas akhir pembuatan teks laporan percobaan, yaitu setelah menandai, memperbaiki, kita menulis. Jadi kita harus sekali lagi berani untuk membuat suntingan-suntingan dalam karya kita untuk menghasilkan yang terbaik supaya ketika pembaca membaca tulisan kita atau laporan kita, wah laporannya menarik, bagus lagi, gunakan kata-kata ilmiah yang bisa dipahami. Seperti itu contoh. Oke. Ibu Kety sampai di situ tentang teks laporan percobaan. Sekali lagi mungkin sebelum tutup Kak Enca, maaf saya kembali lagi lihat. Nah, ini sebentar saja sistematika teks laporan percobaan ini kalian perlu ketahui ya. Jadi judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah, hasil laporan, simpulan, daftar pustaka. Jangan lupa harus ditulis. Sekian dari Ibu Kety, terima kasih anak-anak kekasih. Tadi tidak awali dengan doa lagi guys. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Silakan Kak Enca. Oke, Ibu Kety, terima kasih atas pemberian materi yang boleh disampaikan bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Semoga materi yang diberikan ini menjadi bekal bagi sahabat cerdas semuanya ya dalam menyusun sebuah laporan percobaan. Jadi bukan hanya menulis saja laporannya sesuka hati, tetapi dalam membuat laporan percobaan itu ada sistematika yang harus diikuti. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety tadi menjadi dasar bagi sahabat cerdas semuanya dalam melakukan aktivitas seperti yang tadi Ibu Kety sudah sampaikan bahwa ada tugas bagi siswa-siswinya ya. Semoga kalian dapat membuat sebuah laporan percobaan sesuai dengan apa yang Ibu Kety sampaikan tadi. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Kety. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya, tetapi kita istirahat sebentar. Kak Eca puterin satu lagu bagi sahabat cerdas semuanya dan semoga semuanya terhibur dengan lagu ini.